Ya Allah ganti lebih baik, selesai, nggak terlibat perasaan, gitu loh. Lagi-lagi saya berulang kali saya katakan tentang hati, tentang kolbu, tentang perasaan, karena semua penyakit fisik asal muasalnya dari hati dulu. Terutama nih saya pesan kepada ibu-ibu nih, karena anda sukanya batin. Ya, perempuan itu sukanya batin. Kalau anda nggak suka, bangun komunikasi dengan suami, jangan diem. Karena semua emosi yang negatif yang ada pada diri kita, dia akan bermanifestasi ke perubahan metabolisme tubuh. Suami nggak suka, anda nggak suka suami pakai baju merah, bilang sama dia, Mas, aku nggak suka kamu pakai baju merah. Boleh aja. Suami juga hormati dia, baik, saya tidak akan pakai, ganti pink misalkan. Misalkan, siapa tahu saya suka kan. Suami juga bilang, saya nggak suka kamu pakai baju jelek kayak begitu. Beliin yang bagus, beliin tank top di rumah, beliin baju seksi gitu. Iyalah, daripada mata dia ngelihat sesuatu yang nggak baik di luar, mending lihat istri sendiri, gitu loh. Caranya supaya rumah tangganya romantis. Jadi akhirnya apa? Suami minta dibuatkan apa, misalkan manggilnya apa, Bu gitu kan, Umi gitu kan, atau Adek gitu kan, tolong bikinin apa tuh namanya, sambil air putih gitu kan, karena istrinya jatuh senang sama suami, cinta sama suami, mintanya air putih, dia kasih minuman tadi. Kunyit tadi tuh loh. Asik kan? Subhanallah kan? Suaminya minta, Bu tolong bikinin kopi, dia bikinin jahe. Kok salah terus? Habis ikut kajian. Emang kenapa kopi? Kopi sehat-sehat, tapi jangan pakai gula. Bapak kalau minum kopi yang pakai gula. Ya. Minum kopi kapan diminum? Pagi-pagi. Boleh diminum pagi karena dia bisa menekan rasa lapar. Gitu. Pagi-pagi jangan banyak makan. Cukup kurma 7 butir. Cukup. Minum wedang tadi, sedikit buah-buahan, selesai. Bertebaran di muka bumi. Gitu. Ya. Atau mungkin tadi bikin alpukat. Bukan kan banyak sekarang lagi musim itu kan. Boleh modal alpukat 1 biji 10.000, 5.000 lah cukup. Kasih madu sedikit atau kasih gula aren sedikit, makan. Hidup sehat judulnya kan. Ibunya tanya, Masya Allah, Mas sekarang sehat banget. Iya, ibu habis ikut kajian. Habis ngomong gitu, Mama tolong panggilin bubur ayam depan. Nah gitu. Aja. Gitu ya. Nah saya mau tanya, ini kuis-kuis dulu lah sebelum kita lanjutkan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, soto itu sehat nggak? Ini kita bukan buat jelek-jelekin, karena saya makan soto juga. Tapi kalau saya makan soto, biasanya nggak pakai nasi. Gitu. Jadi akhirnya muncul peluang. Peluang apa? Peluang bikin makanan sehat. Soto itu sehat sebenarnya. Kuahnya ya. Terutama ibu-ibu yang bikin kuahnya itu, coba kuahnya jangan pakai minyak sawit, kuahnya pakai minyak kelapa, bisa. Atau kalau enggak jangan pakai minyak sekalian kuahnya, bisa. Nasinya Anda bisa ganti dengan kentang, gitu. Kentang dipotong-potong, direbus, karbohidrat juga. Atau mungkin ini salah satu solusi untuk mengganti nasinya, ya. Singkongnya ada apa? Nasinya diganti sama singkong, kan karbohidrat juga, tapi sehat. Ya gitu. Kalau saya biasa begitu kalau makan soto, memang nggak pakai nasi. Gitu. Ya, tetap enak ya. Kuahnya enak, banyak kunyitnya gitu kan. Seperti itu. Kalau mau, kalau nggak juga apa-apa. Ini. Apa ini? Tempe. Tempe itu sehat? Kenapa sehat? Lihat pisaunya. Tempe sehat karena dalam tempe ada bakteri. Ya. Jadi tempe itu sehat karena dalam tempe ada bakteri. Yang kita kenal dengan probiotik itu. Kan produk fermentasi itu namanya probiotik. Sehat, insya Allah sehat. Sayang tempe ini tidak dapat label sebagai makanan tersehat di dunia. Yang dapat label sebagai makanan tersehat di dunia namanya apa? Kimchi. Kimchi itu makanan Korea, fermentasi itu dari lobak itu. Ya.
Kalau kita orang Indonesia bro sekalian, makan tempe ini betul-betul kita kembalikan ke fungsi tempe sebagai probiotik. Subhanallah ya. Banyak sekali yang kita bisa dapatkan dari tempe ini. Dengan cara apa? Makan tempe langsung. Jangan digoreng. Udah pernah belum? Ini saya ajarin caranya. Kajian kita disponsori oleh madu. Nih contohnya. Emang enak? Masya Allah. Enak. Muka saya kelihatan sedih nggak? Wajah saya kelihatan sedih nggak? Bahagia. Gak terpaksa kok, emang enak. Ya? Coba ini, tolong asisten, potong. Tolong cepat ya. Taruh di bawah, biar nggak tumpah. Potong-potong kecil dadu gitu. Nah gitu. Nanti kita coba tempe. Bagaimana makan tempe sama madu. Jadi tempe itu kalau sudah digoreng, menurut saya udah nggak sehat. Menurut saya sih. Karena kan bakteri dia. Bakteri ada goreng mati lah dia. Gitu loh. Nanti coba tanya yang ahli probiotik deh. Setahu saya memang jenis raginya itu bukan ragi yang tahan panas. Ya, nih tempe. Kita kasih madu. Aduk-aduk lah. Ada yang mau nyobain? Gak usah. Nanti sehat loh. Tadi bapak-bapak mulu, kasih ibu-ibu deh. Nih, opening ke belakang. Pinter mengambil peluang. Ada air panas tadi? Ya gitu misalnya. Jadi prinsipnya adalah, jadi gini, sebelum cerita yang lain, saya mau cerita sedikit tempe. Tempe ini, subhanallah, kemarin saya ketemu dengan teman-teman di TV lah gitu kan. Mereka cerita ada acara mereka, acara ruqyah gitulah. Lalu ada pasien di ruqyah, bereaksilah pasien tersebut karena mungkin ada jin segala macam gitu kan. Lalu setelah tenang, pasien tersebut dikasih tempe sama kurma. Dikasih tempe sama kurma. Jadi ternyata setelah dikasih tempe sama kurma itu, ternyata pasiennya bereaksi lagi. Sama kayak di ruqyah. Saya penasaran gitu kan, pengen tahu analisa ustadznya apa. Jawabannya, Masya Allah. Jadi ternyata emang jin itu nggak suka dengan makanan sehat. Yang sehat. Jadi jin itu ketika, ini salah satunya aja ya, ketika tempe ketemu kurma, itu ternyata dia nggak suka gitu kan, gitu. Jadi bukan nanti, apakah nanti kalau saya makan, ada orang tanya gitu kan, makan kayak begini nanti keluar jinnya? Enggak juga. Maksudnya bukan itu, tapi dia nggak suka dengan sesuatu yang baik. Ya, termasuk ada 2 jenis tumbuhan, rempah-rimpang dia nggak suka. Nggak suka dia. Dia suka dengan yang nggak sehat-sehat. Gitu lah. Itu sebabnya biasanya kalau ada ruqyah, ya, kalau ustadz-ustadz atau syekh-syekh itu mereka biasanya menyarankan pasien itu untuk minum macam-macam jahe, termasuk susu-susu ya, kayak susu kambing yang murni itu. Paduan atau mungkin dosisnya yang pernah saya tanya kepada mereka itu ya 3 liter susu kambing sama 1 liter madu. Gitu. 3 liter susu kambing murni ya. Kasih dengan 1 liter madu diaduk, tapi jangan sekaligus dihabiskan, bertahap aja. Ya, termasuk ini. Termasuk ada 2 jenis tumbuhan atau rempah atau rimpang yang mereka nggak suka. Yang pertama temulawak, yang kedua brotowali, mereka nggak suka. Sama-sama pahit. Jadi ternyata jin tuh nggak suka itu. Waktu ditanya jinnya sukanya apa, ternyata Masya Allah. Jadi makanan mereka tuh apa? Asap rokok.
Ya nggak apa-apa kalau mau merokok, terus saja. Jangan terpengaruh, harus istiqomah. Istiqomah dalam keburukan. Ya gitu ya. Termasuk kayak begini kan probiotik, ini salah satu cara aja. Ya, saya mengajarkan supaya Bapak Ibu ke depan tuh punya ide-ide kreatif untuk bikin masakan atau makanan sehat gitu loh. Ingat ya, semakin tidak banyak santan tuh sehat nggak sehat kalau dipanaskan. Jadi kalau Anda pengen, saya belum tahu nih, besok tuh insya Allah diizin Allah terbang ke Padang, mau bikin kajian di sana. Bingung saya mau ngomong apa. Sampai detik ini tuh saya masih muter gitu. Apa nih kira-kira mensubstitusi gitu. Makanan sehat, rumah makan Padang sehat gitu kan. Karena emang orang Padang dari zaman dulu makan nasi Padang, kan gitu. Jadi saya bilang tadi kan, orang kita zaman dulu makan nasi Padang, sini makan nasi warteg segala macam gitu lah, atau rames namanya. Masalah beda di kebiasaan. Ya mereka habis makan nasi Padangnya dibakar kalorinya, gitu loh. Zaman sekarang kan enggak, numpuk lagi gitu kan. Gitu. Doakan saja. Semoga dapat ide besok. Bagaimana ngomong ini di sana. Ya, seperti itu. Jadi tadi kembali ke hal tadi besar. Jadi salah satunya kayak begini lah ya misalkan ya. Ini kan sayur ya, Bapak sekalian ini sayur. Ada sayur, ada timun, ada apa tuh namanya? Selada, ada ini tahu apa nih? Ini. Sayuran. Iyalah. Kale, kale, ini ya vitamin C-nya, kaliumnya lebih tinggi daripada brokoli, kale. Ya, sangat baik juga untuk sayuran untuk bersih badan. Tidak tahu kalau sini namanya apa nih kale. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kayak begini ya, ini kan simple ya. Lagi-lagi saya sampaikan. Karena modal apa ya? Modal jeruk nipis, modal madu, modal garam, modal lada hitam udah cukup bikin masakan ini sehat. Dapat rasanya, ya, dan gak usah dimasak, mentah aja. Semakin tidak banyak pengolahan yang kita lakukan pada makanan, semakin sehat kita insya Allah. Ya. Dok, saya makan sayur apa? Nangka. Di mana? Rumah makan Padang, sama aja. Gitu loh. Gak apa-apa ya, kalau anda tetap pengen makan kayak begituan ya silakan saja, tapi saya cuma pesan saya apa, coba usahakan porsi sayur buahnya 3 kali 4 kali lipat gitu, aman kita. Karena memang kalau sudah sudah penuh dengan makanan tadi itu sekalian berat badan kita mencernanya ya. Jadi kayak begini nih kan, kayak begini mungkin Bapak Ibu pikir salad biasa, tapi ini bukan, insya Allah ya, saya boleh katakan kalau Anda rutin makan beginian, ini akan mengubah gen kita akan diubah sama dia ya, karena dari sisi antioksidan, kalium segala macam itu masya Allah berlimpah ruah di mereka ini ya. Cara bikinnya gampang aja lah, kasih jeruk nipis, kasih madu atau zaitun sedikit ya, atau kalau Anda mau tambahkan sedikit dengan kacang-kacang atau kismis atau kurma juga bisa, simple, nggak ribet. Jadi makan tuh nggak usah ribet-ribet. Allah